Selamat pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Alfi Alap Natasha, mahasiswi Universitas Teknologi Digital. Ya, Kedatangan saya ke sini, saya ingin mewawancari Bapak sebagai pemilik atau pengusaha pemancingan di daerah Ciparai ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. ya. Yang pertama yaitu, bagaimana Bapak merintis usaha ini? Pertama untuk merintis usaha ini ada tempatnya dulu. Kebetulan orang tua dari istri mempunyai tempat tanah, terus dibikin pemancingan, dan itu baru untuk pemancingan di warga sekitar di RW 1 aja di Desa Kalutandang. Kemudian setelah ada pesertanya dan alhamdulillah mulai berkembang, kemudian dibikinlah atap-atapnya untuk melindungi pemancing atau peserta dari hujan dan panas. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana Bapak berjuang mempertahankan usaha ini? Untuk mempertahankan usaha ini, kebetulan kan di daerah Ciparai ini banyak sekali kolam-kolam pemancingan yang mungkin mereka berpikir dari kolam pemancing itu dapat menghasilkan untung yang banyak. Cuman dari untuk mempertahankan itu yang dibutuhkan adalah pertama kejujuran dari pengurusan. Yang kedua mungkin fasilitas yang disediakan. Yang ketiga untuk tarif ataupun tiket yang akan dibuat di pemancingan itu yang bisa terjangkau dari kelas menengah ke bawah. Selanjutnya, bagaimana Bapak menghadapi saat ada ujian atau saat mengalami kemunduran dari usaha yang Bapak punya? Nah, untuk menghadapi ujian ataupun kemunduran dari usaha ini, pertama memperbaiki, mungkin ada keluhan-keluhan dari peserta dari segi fasilitas, apakah itu dari atap ataupun dari sistem airnya atau gimana nya, nanti diperbaiki. Terus kita bertahap memodali lagi untuk supaya keluhan-keluhan dari peserta itu bisa bisa terakomodir. Yang kedua mempertahankan para peserta yang biasa mancing di kita untuk supaya tidak menaikkan tiket ataupun untuk dalam pemancingan itu kan ada istilah bayar tiket, jadi tiketnya tidak dinaik-naikkan walaupun dari segi ikan ataupun ini semakin tinggi atau mahal. Udah. Nah, dari hal tersebut, hal apa yang Bapak lakukan untuk bangkit kembali dari keterpurukan tersebut? Untuk untuk kita bangkit dari keterpurukan, pertama kita menggandeng orang-orang yang biasa mancing ataupun peserta yang banyak temannya untuk supaya bergabung dengan kita dengan sistem join. Mereka mengambil pesertanya, yang penting dia yang mengorder untuk mencari peserta, kita yang menyediakan fasilitas dan membantu dalam proses untuk dari pas pemancingannya gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mengatasi semua rintangannya? Untuk mengatasi semua rintangan, dari segi hal yang internal, mungkin dari segi fasilitas kita bisa ditingkatkan. Kalau dari eksternal, mungkin dari persaingan dunia usaha, kita semakin mempererat silaturahmi dengan pemilik-pemilik yang lain. Terus kita meningkatkan, mencari untuk bandar-bandar ikan yang bagus dengan harga terjangkau. Terus menyediakan lagi fasilitas-fasilitas yang sifatnya bisa membuat nyaman untuk para peserta. Ada pertanyaan tersendiri nih Pak dari saya. Kan sekarang cuacanya musim hujan ya. Nah, apakah sangat mempengaruhi bagi usaha yang Bapak miliki? Untuk musim hujan ya pasti sangat mempengaruhi. Soalnya para peserta kita kan ada yang kalangan menengah ke bawah itu usahanya di bidang dagang ataupun di bidang apa lagi yang sifatnya kerja yang membutuhkan cuaca yang cerah. Mungkin di saat musim hujan ini pendapatan mereka berkurang,
imbasnya ke kita juga dari segi pemancingan yang biasanya tiap hari ada, mungkin dari seminggu bisa 3 kali, 1 kali gitu. Tapi catatannya, adapun itu kan dari segi yang karyawan atau pegawai negeri atau pegawai pemerintahan, dari sebulan sekali bisa mencarter kolam kita untuk acara-acara kantor, yaitu di sanalah untuk mempertahankan usahanya. Nah, biasanya pada waktu kapan saja gitu Bapak pemasukan atau omset Bapak menaik atau meningkat? Pertama di hari libur. Yang kedua ada semacam event, di mana event itu diadakan oleh panitia yang dari luar. Di kita menyediakan untuk sewa balongnya. Untuk sewa balong itu kan dari event-event itu lumayan tinggi, ya otomatis pendapatan juga lumayan besar. Mungkin Bapak cukup saja semua jawaban Bapak cukup untuk memenuhi tugas wawancara ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih atas semuanya. Saya pamit undur diri Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.